Halo adik-adik, bertemu lagi dengan saya Kak Verly untuk ibadah pelayanan anak pada minggu hari ini. Gimana kabarnya adik-adik? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Untuk memulai ibadah kita, mari kita nyanyikan Mars PA. Adik-adik masih ingat kan Mars PA? Nah, kalau masih ingat, ayo kita nyanyi bersama-sama dengan semangat. Nah, barusan kita nyanyi Mars PA ya. Dan sebelum kita memulai ibadah kita akan menyanyikan lagu Segala Puji dan Syukur. Adik-adik bisa kan? Ya, mari kita menyanyi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Ya, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa, mohon bimbingan Tuhan untuk ibadah ini dari awal hingga akhir. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena penyertaan-Mu, Engkau dapat memberkati kami, membangunkan kami dari tidur kami, dan membiarkan kami untuk ikut dalam ibadah pelayanan anak pada minggu hari ini. Kiranya memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar apa yang ada di ibadah ini hanya seluruh kehendak-Mu saja. Tuhan, itulah seru dan doa kami, yang kami naikkan ke dalam Yesus Kristus penebus dosa kami. Kami bisa berdoa. Amin. Masih semangat kan adik-adik? Ya, semoga selalu semangat ya. Karena memuji nama Tuhan kita harus selalu semangat. Sekarang kita akan masuk ke pembacaan Alkitab. Tapi sebelumnya kita akan menyanyi satu pujian lagi, yaitu lagu-lagu Alkitab adik-adik. Nah, selagi adik-adik menyanyi, adik-adik juga bisa menghafalkan ayat-ayat yang ada di Alkitab. Oke adik-adik, mari kita menyanyi. Kejadian Keluaran Imamat, Bilangan Ulangan, Yosua Hakim Rut 2 Samuel, 2 Raja-Raja, 2 Tawarik
adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita dari Ulangan 4. Ulangan 4 di Perjanjian Lama ya, ayat 1 sampai 13. Buat adik-adik yang belum bisa baca, bisa minta tolong orang tuanya, dan yang belum ada Alkitab bisa diambil dulu. Nanti kita baca bersama-sama. Ulangan 4 di Perjanjian Lama ya, ayat 1 sampai 13. Buat orang tuanya bisa mohon bantuannya untuk membantu anaknya untuk membuka dan membaca. Bila sudah ketemu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Berkati mulut, pikiran kami semua, agar apa yang kami baca hanya seluruh kehendak-Mu saja, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kakak akan membacakannya ya, dari Ulangan 4 ayat 1 sampai 13. Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenali Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata-mata bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya dari seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatan seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya dalam 2 loh batu. Amin. Halo adik-adik, gimana nih? Kakak dengar sudah mulai itu ya, sudah mulai sekolah offline ya. Gimana adik-adik rasanya sekolah offline lagi? Enak ya adik-adik ya, bisa ketemu guru, terus bisa bertemu teman-teman yang sudah lama nggak ketemu. Tapi jangan lupa protokol kesehatannya adik-adik ya. Nah, adik-adik tahu nggak Musa itu siapa adik-adik? Karena adik-adik sering tuh baca, sering dengar orang yang bernama Musa di Alkitab. Tapi adik-adik tahu nggak Musa itu siapa? Musa adalah
umat pilihan Tuhan yang dipakai Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir dan mempersiapkan bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Loh, Kak, apa yang dipersiapkan Musa? Nah, Musa mempersiapkan iman bangsa Israel, dan Musa mengajarkan agar bangsa Israel selalu hidup dan taat dan takut akan Tuhan, sehingga nanti saat bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan, mereka bisa hidup selalu takut akan Tuhan dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Gitu adik-adik. Nah adik-adik, adik-adik tahu nggak kenapa kok adik-adik harus sekolah dan harus pintar? Karena kan adik-adik kan habis SD, mungkin kan pasti mau SMP, mau SMA, ada yang mau kerja, ada yang mau kuliah. Itu kan tujuannya untuk apa adik-adik? Untuk mengejar cita-cita adik-adik ya. Nah kakak mau tanya nih, cita-cita adik-adik apa? Mungkin ada yang mau jadi dokter ya, mungkin ada yang mau jadi polisi, mungkin ada yang jadi guru, atau mungkin kalau Tuhan berkenan ada yang mau jadi pendeta ya adik-adik ya. Nah, semuanya itu pasti berawal dari sekarang, dari anak adik-adik SD ya kan, ada yang masih TK. Adik-adik harus belajar dengan giat, adik-adik harus belajar dengan sungguh-sungguh agar nilainya bagus dan cita-cita nanti bisa tercapai. Tema kita pada hari ini adalah mengamalkan perintah Tuhan. Mengamalkan itu maksudnya adalah mendengarkan dan menjalankan perintah Tuhan adik-adik. Loh Kak, tapi kan kita di rumah ada papa, ada mama, ada kakek, ada nenek. Apa kita juga harus mendengarkan perintah orang tua kita? Loh, harus adik-adik. Karena apa? Sesuai dengan firman Tuhan, perantara Tuhan di kehidupan kita adalah yaitu orang tua dan pemerintah adik-adik. Jadi kalau adik-adik mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, tentunya adik-adik harus juga patuh pada perintah orang tua, ya kan? Adik-adik harus dengar-dengaran. Adik-adik nggak boleh malas-malasan. Kalau disuruh papa mamanya harus mau melakukannya, nggak boleh malas-malas adik-adik. Karena Tuhan sendiri nggak suka sama orang yang pemalas, gitu adik-adik. Terus contohnya supaya adik-adik bisa disenangi Tuhan seperti apa? Contohnya gampang. Gimana caranya agar Tuhan senang kepada adik-adik? Yang pertama, adik-adik dengar-dengaran akan orang tua. Terus adik-adik membuat orang tua senang. Gimana Kak caranya membuat orang tua senang? Rajin belajar. Terus suka membantu mama, membersihkan rumah, terus membantu papa. Terus juga membantu nenek atau kakek mungkin di rumah. Itu bisa membuat orang tua senang dan juga membuat Tuhan senang karena adik-adik patuh terhadap perintah orang tua. Selain itu juga adik-adik juga harus patuh pada perintah pemerintah. Loh, kenapa kita harus patuh pemerintah Kak? Loh iya, Tuhan juga menyuruh kita di Alkitab bahwa kita harus mematuhi segala penguasa ataupun pemerintah-pemerintah di tempat kita tinggal. Contohnya gimana Kak? Nah, contohnya yang paling gampang adik-adik, pasti adik-adik juga tahu, yaitu apa? Menuruti protokol kesehatan. Dan walaupun adik-adik sudah masuk sekolah offline, tetapi kan juga adik-adik harus mematuhi protokol kesehatan. Adik-adik tahu nggak apa aja protokol kesehatan? Yang pertama, pasti adik-adik tahu ya, memakai masker, terus mencuci tangan pakai sabun yang bersih, terus menjaga jarak, terus menjauhi kerumunan, serta membatasi adik-adik keluar kemana-mana jika tidak perlu. Tujuannya apa Kak? Tujuannya agar adik-adik dan keluarga adik-adik selalu sehat dan terjauh dari penyakit. Selain itu juga semuanya harus didasari oleh
firman Tuhan adik-adik. Karena apa? Kalau adik-adik menuruti orang tua, terus menjalani protokol, tapi kalau adik-adik tidak pernah membaca firman Tuhan, tidak pernah mendengarkan ibadah pelayanan anak, Tuhan jadi sedih adik-adik. Adik-adik nggak mau kan Tuhan sedih? Nah, oleh sebab itu, jika adik-adik senang dan sayang kepada Tuhan, adik-adik harus yang tadi kakak bilang, yang pertama mendengarkan nasihat orang tua, terus menjalankan protokol yang diajukan oleh pemerintah, dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah selalu membaca Alkitab dan selalu mengikuti ibadah agar adik-adik semakin dekat dengan Tuhan. Jadi pesan kakak pada hari ini adalah selalu dengar-dengaran kepada orang tua dan selalu takut akan Tuhan. Hal itu akan membuat adik-adik segala hal dan cita-citanya selalu dalam lindungan dan diberkati Tuhan agar semuanya bisa tercapai. Amin. Nah adik-adik, setelah kita membaca firman Tuhan, sekarang kita akan masuk ke doa syafaat. Adik-adik, mari kita berdoa agar kita selalu dekat dengan Tuhan dan selalu dalam lindungan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena kasih penyertaan-Mu. Kami baru saja selesai untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin dan berkati Tuhan agar kami selalu dengar-dengaran akan orang tua dan kami selalu takut akan Tuhan dan menjalankan perintah-perintah-Mu yang ada di Alkitab yang sudah kami baca ya Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami berdoa untuk keluarga kami, mama, papa, kakak, adik, oma, opa yang ada di rumah kami, yang ada dimanapun mereka berada. Kiranya kasih penyertaan-Mu selalu menyertai mereka, perlindungan-Mu selalu menyertai mereka, dan jauhkan mereka dari mara bahaya dan penyakit yang dapat mengganggu mereka ya Tuhan. Berkati juga pendidikan adik-adik sekalian, agar pendidikan mereka dapat berjalan dengan baik, mendapatkan nilai yang baik, dan masa depan cita-citanya dapat dicapai, dan tujuannya hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan membanggakan orang tua mereka. Tuhan, hari ini kami berdoa juga untuk gereja-Mu GPIB Immanuel Mojokerto, yang mana Tuhan beberapa minggu ini kami sudah melaksanakan ibadah offline. Kiranya Kau berkati gereja ini, jauhkan dari hal-hal buruk yang dapat mengganggu ibadah kami, mengganggu gereja kami, agar semuanya dapat tercipta kedamaian dan ketenteraman ya Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia, terutama Mojokerto ya Tuhan, dalam pandemi ini. Kiranya Kau berkati kami semua di Indonesia ini, agar yang sakit Engkau sembuhkan, yang sembuh Engkau selalu urapi, agar mereka dapat terjaga imun tubuhnya dan dapat beraktivitas dengan normal ya Tuhan. Tuhan, masih banyak doa-doa yang kami akan naikkan kepadamu. Kami percaya Engkau dapat melihat hati kami masing-masing, Engkau dapat melihat pergumulan kami masing-masing, dan semuanya itu ya Tuhan, hanya kami naikkan ke dalam Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan memberikan sedikit dari persembahan yang sudah Tuhan titipkan kepada kita. Sambil kita mempersiapkan dan memberikan persembahan kita, mari kita pujikan Tuhan Yesus baik.
Adik-adik, sekarang kita kembali berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, barusan kami memberikan sedikit berkat yang Kau titipkan kepada kami. Berkati kami yang sudah memberikan, kiranya kasih dan berkat-Mu selalu menyertai kami dan orang tua kami. Berarti juga persembahan ini agar dapat dikelola untuk gereja, untuk pembangunan tubuh Kristus, dan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Nah adik-adik, tiba waktunya kita ke pengutusan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik, mari kita doa penutup, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Kau memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berkati kami semua agar apa yang kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Tuhan segala aktivitas kami, pendidikan kami, pekerjaan orang tua kami, dan berkati kami semua agar semakin takut akan Tuhan dan mendengarkan nasihat orang tua kami. Adik-adik, sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah hari Minggu selesai. Tuhan memberkati dan sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.